Marhaban bikum wahai minasan. Mungkin dari kalian banyak yang udah tahu kalau Zenless Zone Zero, game baru dari HoYoverse ini akan rilis tanggal 4 Juli nanti. Sampai saat ini gue nggak terlalu excited sebenarnya dengan kehadiran ZZZ. Setelah lihat CBT di YouTube juga nggak terlalu tertarik. Tapi gue masih penasaran karena mau nyobain gameplaynya secara langsung. Dan motivasi terbesar gue pengen nyobain game ini adalah, ya tentunya bukan lihat asetnya Nicole. Kalau karakter gue masih nunggu Miyabi, walaupun sampai CBT terakhir dia belum muncul lagi. Gue penasaran sama cerita ZZZ dan berharap bagus ya supaya bisa dibahas. Makanya kali ini gue coba buat penjelasan mengenai prolog. Mungkin bukan prolog ya, lebih tepatnya terminologi dasar atau latar setting yang ada di cerita Zenless Zone Zero. Gue buat ini ya supaya saat main kita bisa lebih paham dengan alur ceritanya. Sebelumnya disclaimer dulu, gue nggak pernah dapat akses CBT game ini dan informasi yang gue dapat semuanya dari wikinya ZZZ yang bisa kalian baca sendiri. Selain itu ada video berbahasa Inggris dari channel Azriel Vanity atau Askai yang udah bahas basic lore di ZZZ. Mungkin aja kalian ada yang mau mampir ke sana, soalnya gue juga ambil beberapa penjelasan dari video mereka. Oke, kayaknya kepanjangan untuk intronya, langsung aja kita bahas. Pertama, kita akan mulai dari setting tempat di Zenless Zone Zero. Sejujurnya gue masih belum yakin apa ZZZ ini masih di planet bumi, karena mereka cuma nyeritain sebuah kota bernama New Eridu, yaitu kota terakhir atau satu-satunya kota yang bisa bertahan setelah kemunculan Hollow. Jadi untuk sekarang kita anggap aja masih di bumi. Oh ya, selain di bumi, Hollow ini juga kelihatan muncul di bulan kalau kalian nanti main gamenya. Terus Hollow itu apa bang? Nah, Hollow ini semacam bencana alam supranatural yang tiba-tiba muncul dan mengakibatkan gesekan antar dimensi, yang akhirnya memunculkan semacam lubang atau bola hitam. Di sini Hollow dikategorikan sebagai bencana level apokaliptik yang artinya mengancam peradaban atau kehidupan sebuah planet. Hollow muncul dalam bentuk bola dan menyedot segala hal yang tersentuh olehnya. Di dalam Hollow, aliran ruang dan waktu itu berjalan dengan cara yang berbeda sehingga menghasilkan mutan atau monster yang disebut dengan ethereal. Hollow ini ukurannya berbeda-beda bergantung jumlah energi yang ada di dalamnya yang disebut dengan ether. Semakin besar Hollow, semakin banyak juga ether yang ada di dalamnya. Hollow berukuran kecil biasanya bisa hilang kalau ether di dalamnya habis, sedangkan Hollow besar cenderung permanen. Hollow terbesar yang pernah tercatat di dalam game ini dikenal dengan Hollow Zero. Selain itu ada juga beberapa Hollow besar lain yang dikenal dengan The Six Original Hollow, yaitu Kretan, Lemnian, Hawara, Ursena, Solovi, dan Papago. Ya maaf ya kalau pengucapannya salah. Nah, setelah kemunculan Hollow ini banyak peradaban yang hancur karena kemunculan Hollow yang makin banyak dan makin membesar. Satu peradaban manusia yang masih bertahan yaitu New Eridu, tempat tinggal kita sebagai player dan latar tempat utama cerita di game ini. New Eridu didirikan oleh para founder yang menemukan teknologi untuk mengatasi Hollow dan mendapatkan cara untuk mengekstrak ether dari dalam Hollow dan dijadikan sumber daya. Ether ini digunakan untuk menghidupi seluruh kota New Eridu. Karena itu juga Hollow yang awalnya bencana sekarang berubah menjadi industri dan dimonetisasi oleh pemerintah kota. Ether ini selain bermanfaat, di waktu yang sama juga bersifat merusak. Manusia yang masuk ke Hollow bisa rusak karena terlalu lama terpapar oleh ether yang secara perlahan bisa membuat mereka bermutasi dan kehilangan kesadarannya, yang kemudian mereka akan berubah menjadi ethereal atau monster di dalam Hollow. Di dunia Zenless Zone Zero, setiap orang itu punya resistensi atau ketahanan yang berbeda terhadap ether saat berada di dalam Hollow. Misalnya, para manusia binatang itu punya ketahanan terhadap ether jauh lebih baik daripada manusia biasa. Sebagai catatan, meskipun manusia binatang punya resistensi tinggi terhadap ether, tapi saat mereka menyentuh limit resistensinya, justru merekalah yang paling cepat berubah jadi ethereal. Selain objek hidup, android tingkat tinggi kayak Billy juga punya ketahanan terhadap ether bergantung sama bahan yang dipakai saat pembuatannya. Ya, robot juga bisa terpapar ether. Bahkan bukan cuma robot, benda-benda mati juga bisa terpapar ether dan berubah jadi ethereal. Kalau kalian pernah lihat video showcase karakter lawan monster yang bentuknya mesin konstruksi, itu sebenarnya mesin yang terlalu lama ada di dalam Hollow dan bermutasi jadi ethereal. Orang-orang yang punya ketahanan tinggi terhadap ether inilah yang biasanya masuk ke dalam Hollow, dan mereka bekerja secara langsung di bawah lembaga pemerintah yang disebut Hollow Investigative Association atau kita singkat HIA. HIA ini biasa melakukan tugas yang berkaitan dengan Hollow. Mereka biasanya akan ngirim investigator atau penyelidik resmi dalam melakukan tugas, misalnya nyelamatin orang dari Hollow, ngumpulin data, termasuk juga berburu ethereal untuk mengecilkan ukuran Hollow. Ya, Hollow ini bisa mengecil kalau jumlah ether di dalamnya dikurangi dengan memburu ethereal. Ini juga merupakan salah satu cara orang-orang di New Eridu bertahan hidup dari bencana Hollow.
Kalau kalian pernah dengar kata-kata Rules are made to be broken. di sini juga ada orang-orang yang menerapkan perkataan itu. Investigator yang masuk ke Hollow bukan cuma dari SIA. Orang yang masuk Hollow tanpa izin resmi dari SIA disebut sebagai Hollow Rider. Kerjaan mereka sebenarnya sama aja dengan investigator resmi dari SIA, cuma bedanya di masalah izin aja. Jadi biar gampang kita sebut aja semua orang yang masuk Hollow adalah Hollow Rider. Sekarang kita masuk ke inti, karena ini adalah kerjaan kita sebagai MC di game ini, yaitu menjadi proxy. Hollow Rider baik yang resmi atau ilegal nggak bisa masuk Hollow sendirian. Seperti yang gue bilang di awal, Hollow itu memiliki aliran ruang waktu yang berbeda. Hal ini menyebabkan Hollow suasananya itu bisa kayak labirin tanpa ujung yang bentuknya bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, Hollow Rider biasanya meminta bantuan navigasi dari pemandu yang disebut proxy agar bisa melewati Hollow dengan aman. Proxy biasanya akan mengumpulkan data untuk membuat sesuatu yang disebut carrot atau portal lah ya terjemahannya. Carrot ini semacam peta petunjuk jalan yang digunakan untuk menuntun para Hollow Rider keluar dari Hollow. Dengan data yang cukup, proxy bisa memprediksi pergerakan dan perubahan bentuk Hollow, sehingga mereka bisa memperkirakan lokasi pintu keluar dari Hollow. Jadi sangat penting bagi Hollow Rider untuk menyewa jasa proxy yang kompeten. Siapapun bisa order jasa proxy melalui jaringan atau organisasi proxy online yang disebut dengan Internode. Kita sebagai pemain akan berperan sebagai salah satu karakter antara dua bersaudara, yaitu Wise atau Bell. Mereka ini pemilik toko video atau toko kaset yang bernama Random Play. Toko mereka ini bisa dibilang kamuflase dari bisnis mereka yang sebenarnya sebagai proxy. Dari info yang gue dapat, kedua kakak adik ini menjalankan bisnis proxy ilegal. Jadi ada kemungkinan jasa proxy yang beredar secara online itu kebanyakan ilegal. Dan SIA mungkin aja punya proxy mereka sendiri yang kerja secara resmi. Nah karena itu Hollow Rider ilegal juga pasti akan ambil jasa proxy ilegal. Karena mereka kan gak dapat izin, otomatis gak bisa dapat proxy resmi. Ya entahlah, kalau salah koreksi aja. Wise dan Bell ini di jaringan proxy terkenal dengan sebutan Python. Ya gimana pun cara bacanya, begitulah mereka membranding diri saat bekerja sebagai proxy. Cara bekerja Wise dan Bell sebagai proxy ini agak berbeda dari proxy yang lain. Ketika proxy yang lain bikin semacam peta atau carrot untuk membantu navigasi para Hollow Rider, kakak beradik ini menggunakan sistem khusus yang disebut Hollow Deep Dive System atau HDD, ya HDD lah. HDD ini memungkinkan mereka untuk melakukan sinkronisasi pikiran ke dalam sebuah robot asisten yang disebut dengan Bengbu. Saat mereka mendapat pekerjaan, mereka akan mengendalikan Bengbu dari ruang rahasia yang ada di tokonya dan berkomunikasi secara langsung dengan para rider yang bekerja dengan mereka. Komunikasi seperti ini umumnya mustahil terjadi karena komunikasi normal dari luar ke dalam Hollow atau sebaliknya nggak bisa dilakukan. Jadi nggak heran kalau mereka cukup terkenal di jaringan proxy. Oke, sekarang kita bahas sedikit soal Bengbu. Bengbu awalnya adalah sebuah perangkat yang dibuat untuk membantu evakuasi penduduk saat bencana Hollow terjadi. Seiring berlangsungnya penelitian dan kemajuan teknologi, Bengbu ini berkembang menjadi perangkat cerdas yang serbaguna dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di New Eridu. Karena awalnya Bengbu ini ditujukan untuk membantu bencana Hollow, mereka dibuat dengan resistensi yang cukup tinggi terhadap ITER. Selain itu, banyak juga pabrik Bengbu yang menyediakan jasa untuk mengcustom fungsi Bengbu tertentu. Misalnya Bengbu versi Pro yang bisa masuk jauh ke dalam Hollow untuk membantu para rider. Oke, ada satu term lagi yang mau gue bahas di video ini, yaitu faction atau faksi. Faksi di game ini sama seperti di tempat lain yang artinya kelompok, grup, atau organisasi. Sependek pemahaman gue, faksi di sini ada yang berafiliasi dengan pemerintah dan ada yang buat faksi mereka sendiri untuk mempermudah pekerjaan saat mendapat misi. Untuk sekarang beberapa faksi yang udah dikonfirmasi yaitu ada Belobog Heavy Industry, Criminal Investigation Special Response Team, Cunning Hares, Obol Squad, Section 6, Son of Caledon, Victoria Housekeeping, dan Random Play, tempat kita jualan kaset. Untuk setiap karakter faksinya kalian bisa lihat di gambar. Oh ya, satu lagi, mungkin kalian nanti akan nanya ya soal agent. Agent itu apa ya? Agent itu sebenarnya sebutan pengganti karakter di Zenless Zone Zero, atau intinya karakter yang playable. Nah itu disebut agent. Kalau di Genshin kan ya sebutnya karakter, kalau di Wuthering Waves itu sebutnya resonator. Nah itulah. Ya mungkin segitu dulu aja untuk penjelasan latar, setting, dan beberapa term yang ada di Zenless Zone Zero. Semoga ini mempermudah kalian untuk memahami alur ceritanya. Awalnya gue nggak semangat ya sama game ini, tapi setelah gue nyelesain script video ini dan nonton streaming pra-release-nya, gue jadi cukup tertarik untuk main ya. Gue berharap explore mapnya aja supaya nggak terlalu banyak sih nanti biar gak capek mainnya. Oke, segitu dulu ya guys. Syukron naraku marutan ukro di video asali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Betul yang nungguin Blue Archive harap bersabar.